Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok budaya organisasi. Di sini ingin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Andi Suryadi Putra. Nama saya Aris Muhammad Farid Akbar. Nama saya Akbar Ananta. Saya Ananda Karisma Sakti. Saya di sini akan menjelaskan tentang peran ilmu manajemen dan definisi manajemen. Yang pertama, peran ilmu manajemen. Ilmu manajemen diperlukan oleh hampir semua jenis profesi, baik yang bekerja di swasta, pemerintah, yayasan maupun lembaga swadaya masyarakat. Nah, ilmu manajemen diperlukan dalam pengelolaan setiap organisasi. Nah, baik organisasi bisnis, organisasi sekolah, organisasi profesi, organisasi politik, maupun organisasi sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengetahuan akan manajemen sangat diperlukan oleh hampir setiap manusia dalam berkarya. Definisi manajemen. Definisi manajemen telah berkembang sedemikian rupa sehingga akan dijumpai variasi definisi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Scholar G.A.R.A. Freeman dan Dr. Gilbert Junior 1995, menurut dia, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, terus Mary Carter-Ford dalam Scholar J.A.R. Freeman dan Dr. Gilbert dapat pula dikatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan dan pengawasan terhadap kinerja organisasi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Kinerja merupakan prestasi kerja, misalnya pencapaian omset, efisiensi, keuntungan, dan sebagainya. Sumber daya adalah input yang digunakan untuk meraih pencapaian kinerja tertentu. Menjelaskan pengertian budaya organisasi berdasarkan 3 buku. Yang pertama, budaya organisasi merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja, yaitu menurut Profesor Dr. Haji Edi Sutrisno MSI 2019. Yang kedua, budaya organisasi adalah adanya berbagai nilai dan keyakinan yang sama di antara para anggota, serta penggunaan seragam yang mewakili secara simbolik dari identitas khas kelompoknya, yaitu menurut Dr. Yusuf Hadijaya MA 2020. Selanjutnya yang ketiga, menurut Robin, budaya organisasi merupakan sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lain. Selanjutnya ada pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi berkaitan dengan bagaimana karyawan mempersepsikan karakteristik dari budaya suatu organisasi, bukan dengan apa mereka menyukai budaya itu atau tidak. Artinya, budaya itu merupakan suatu istilah deskriptif. Budaya organisasi merupakan suatu persepsi bersama yang dianut oleh semua anggota organisasi. Robin menyatakan budaya organisasi adalah mengacu kepada suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakannya organisasi itu dari organisasi yang lain. Selanjutnya, budaya organisasi adalah pola tingkah laku yang dikembangkan oleh suatu organisasi yang dipelajarinya ketika mengalami masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal, yang telah terbukti cukup baik untuk disahkan dan diajarkan kepada anggota baru sebagai cara untuk menyadari, berpikir, dan merasa. Selanjutnya saya di sini akan membahas karakteristik budaya organisasi. Menurut Robin 1990 dalam buku Organisasi
struktur, desain dan application yang diterjemahkan oleh Filsuf Budaya 1994 bahwa budaya mengimplikasikan adanya dimensi atau karakteristik tertentu yang berhubungan secara erat dan interdependen. 2. Ciri-ciri budaya organisasi, yaitu 1. Inovasi dan pengambilan risiko. Sejauh mana karyawan didukung untuk menjadi inovatif dan mengambil risiko. Kedua, perhatian terhadap detail. Sejauh mana karyawan diharapkan menunjukkan kecermatan, analisis, dan perhatian terhadap detail. Oke, selanjutnya pentingnya budaya organisasi. 1. Budaya organisasi sangat efektif dalam memperbaiki kontrol sosial dalam organisasi yang berdampak pada perilaku dan keputusan karyawan. Yang kedua, budaya organisasi mengikat karyawan secara sosial untuk bekerja sama dan merasa sebagaimana bagian dari perusahaan. Budaya organisasi akan sangat berguna dalam merekrut karyawan baru dan mempertahankan karyawan lama dalam mencapai kinerja terbaiknya. Yang ketiga, budaya organisasi sangat berguna bagi karyawan dalam memahami tujuan organisasi yang mendorong karyawan bekerja secara efektif dan efisien. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi sangat berperan penting dalam keberlangsungan organisasi agar bisa mendorong para karyawan untuk menciptakan lingkungan yang baik, kreatif, aktif, saling berinteraksi, dan efektif.